wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel YouTube Kelas Andrologi. Oke, hari ini ada yang berbeda ya. Karena yang menyampaikan materinya bukan foundernya, yaitu bukan Dr. Seso Sulijaya Suyono, spesialis andrologi. Tapi hari ini saya, Dr. Fahmi, spesialis andrologi, mendapatkan kehormatan dari Dr. Seso untuk bisa menyampaikan materi di channel YouTube Kelas Andrologi pada materi hari ini. Sebelumnya, saya absen dulu ya. Pastikan kamu sudah mensubscribe channel YouTube ini. Ayo, sudah belum? Oke, sekarang kita mulai materinya ya. Hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang Undescensus testis. Undescensus testis itu artinya adalah suatu kondisi di mana salah satu testis atau kedua testis tersebut tidak berada di tempat yang seharusnya. Seharusnya salah satu atau kedua testis tersebut berada di dalam kantong skrotum atau kantong buah zakar atau kantong buah pelir. Namun, ada kondisi tertentu yang membuat testis tersebut tidak berada di kantong buah zakar. Nah, jika seorang pria atau seorang bayi yang baru lahir berada dalam kondisi ini, kita sebut dia mengalami undescensus testis. Bisa satu sisi saja, kiri saja atau kanan saja, dan bisa dua-duanya, kiri dan kanan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita pahamin dulu bagaimana sih proses berjalannya atau berpindahnya testis sehingga berada di dalam kantong skrotum. Saat masih berada di dalam kandungan, saat seorang bayi laki-laki masih berada di dalam kandungan, kedua testisnya itu masih berada di dalam rongga perut. Nah, kira-kira nanti saat usia kehamilan ke-8 bulan, nanti kedua testis tersebut akan turun ke dalam kantong skrotum. Sehingga seharusnya begitu si bayi ini lahir, maka kedua testisnya itu sudah berada di dalam kantong skrotum. Ya. Nah, bisa saja hal ini tidak terjadi. Jadi begitu lahir, kantong skrotumnya kosong, belum berisi dengan kedua testis. Nah, lalu apa nih yang harus dilakukan jika kita mengalami kondisi seperti itu? Khususnya bagi ibu-ibu nih yang memiliki anak laki-laki, ya. Yang pertama harus dilakukan adalah observasi saja dulu. Jadi selama kira-kira 3-6 bulan pertama, diobservasi saja dulu. Mudah-mudahan nanti kedua testisnya akan turun dengan sendirinya. Jika kedua testis itu setelah 3-6 bulan masih belum turun dengan sendirinya, maka segera konsultasi ke dokter andrologi terdekat. Karena nanti akan dievaluasi kira-kira penyebabnya apa dan terapinya seperti apa. Kita tidak akan serta-merta langsung menyuruh si bayi tersebut untuk dioperasi. Karena bagi orang awam, yang namanya operasi itu sesuatu yang mengerikan. Apalagi anak bayi yang baru berusia 6 bulan sudah harus dioperasi, itu mungkin sesuatu yang sangat tidak membuat nyaman kedua orang tuanya. Kita akan coba bantu menurunkan kedua testis tersebut dengan terapi obat-obatan. Berapa lama? Bisa selama 3-6 bulan ke depan. Lalu sambil dievaluasi lagi. Nah, jika setelah kita bantu pakai terapi obat-obatan masih juga belum turun kedua testisnya, maka sebaiknya memang harus melangkah ke tahap operasi. Kapan paling lambat operasi ini harus dilakukan? Sebaiknya operasi dilakukan sebelum usia 18 bulan. Semakin telat operasi dilakukan, maka resikonya akan semakin besar. Waduh, resiko apa nih ya? Jadi, ada 2 resiko yang bisa terjadi jika testis tidak segera diturunkan dari rongga perut. Pertama adalah gangguan kesuburan. Testis yang berada di rongga perut itu bukan tempat yang seharusnya.
rongga perut itu cenderung lebih hangat suasananya sehingga nanti bisa mempengaruhi proses pembentukan sperma. Jadi, dikhawatirkan begitu si bayi ini nanti menginjak usia dewasa, maka bisa terjadi gangguan pembentukan sperma. Itu resiko yang pertama. Resiko yang kedua adalah testis yang berada di rongga perut bisa menyebabkan terjadinya faktor keganasan. Jadi testis tersebut bisa mengalami proses-proses keganasan sehingga dia bisa berubah menjadi suatu kanker. Ya. Nah, jadi sebagai take home message-nya nih bagi ibu-ibu yang ada di rumah, pastikan jika Anda memiliki anak laki-laki, begitu mulai dari dia lahir sampai detik ini, pastikan bahwa memang di dalam skrotumnya terdapat 2 buah testis. Dan bagi Anda pria dewasa, bisa saja Anda tidak menyadarinya apakah memang seharusnya di dalam kantong skrotum itu ada sesuatu atau tidak. Maka pastikan di dalam kantong skrotum Anda ada 2 buah testis. Jika tidak ada, maka segera konsultasi ke dokter spesialis andrologi terdekat. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi di video YouTube channel Kelas Andrologi yang selanjutnya.